Pasar itu terbangun setiap pagi bukan oleh doa, melainkan oleh ketakutan. Bau tanah basah bercampur anyir darah lama yang tak pernah benar-benar mengering di sela batuan los. Teriakan pedagang bukan lagi suara tawar-menawar, melainkan bisikan panik yang dipotong paksa ketika langkah-langkah berat para preman mulai terdengar. Di tempat itu, keheningan bukan tanda damai, melainkan bentuk lain dari jeritan yang ditelan rasa takut. Orang-orang datang membawa dagangan, tetapi pulang dengan hati yang remuk. Setiap wajah menunduk, setiap mata menghindar. Mereka tahu, satu tatapan terlalu lama bisa dianggap tantangan. Satu kata terlalu keras bisa berakhir di tanah. Pasar ini memiliki hukum sendiri, bukan hukum negara, bukan hukum agama, melainkan hukum kekuasaan yang ditulis dengan luka dan dipelihara oleh rasa takut. Di sudut paling sepi, dekat tiang kayu yang mulai lapuk, duduk seorang pria tua dengan pakaian lusuh yang warnanya sudah tak bisa ditebak. Dagangannya sederhana, tertata rapi meski jumlahnya sedikit. Tubuhnya kurus, punggungnya membungkuk, dan wajahnya dipenuhi keriput yang menyimpan kisah panjang tentang hidup yang keras. Ia jarang bicara, jarang menatap, seolah keberadaannya hanya bayangan yang tak layak diperhitungkan. Namun semua orang tahu satu hal tentang pria tua itu, ia selalu menjadi sasaran. Ketika preman-preman datang menagih uang keamanan, langkah mereka hampir selalu berhenti di depannya. Tamparan, tendangan, dan kata-kata kotor mendarat tanpa perlawanan. Pria tua itu tak pernah berteriak. Ia hanya menggenggam ujung lapak kayunya, menahan tubuhnya agar tak roboh, lalu mengangguk pelan seolah menerima takdir. Pedagang lain melihat, tetapi pura-pura sibuk. Ada yang menimbang sayur yang tak perlu ditimbang, ada yang mengikat ulang barang yang sudah rapi. Bukan karena mereka kejam, melainkan karena mereka takut. Di pasar ini, membela satu orang berarti mengundang malapetaka untuk seluruh keluarga. Diam adalah mata uang paling berharga, dan semua orang membayarnya setiap hari. Setelah preman pergi, pria tua itu selalu membersihkan darahnya sendiri. Dengan kain lusuh yang sama, ia menghapus wajah dan tangannya, lalu merapikan kembali dagangannya yang berserakan. Tak ada dendam di matanya, hanya ketenangan yang aneh, tenang yang membuat sebagian orang merasa bersalah, karena ketenangan itu seperti cermin yang memantulkan kelemahan mereka sendiri. Tak seorang pun tahu dari mana pria tua itu berasal. Tak ada yang tahu siapa keluarganya, atau mengapa ia bertahan di pasar yang kejam ini. Ia hanya datang sebelum matahari terbit dan pergi setelah senja menelan los-los tua. Seakan pasar itu bukan tempat berdagang baginya, melainkan tempat menunaikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mencari makan. Dan tak seorang pun menyadari bahwa di balik tubuh renta yang setiap hari dipukul tanpa melawan itu, tersimpan sebuah amanah besar, amanah yang belum waktunya bangkit. Pasar yang hari itu tampak biasa saja, sejatinya sedang menyimpan permulaan dari sebuah perubahan besar. Sebuah perubahan yang kelak akan membuat pasar ini tak lagi bisu, dan ketakutan tak lagi berkuasa. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika pasar kembali membuka lukanya. Kabut tipis masih menggantung di antara los-los, namun langkah para preman sudah lebih dulu mengusir ketenangan. Suara sepatu mereka menghantam tanah terdengar seperti genderang perang, memberi isyarat bahwa hari ini tak akan berbeda dari kemarin, atau mungkin justru lebih buruk. Pria tua itu sudah duduk di tempatnya. Lapaknya sederhana, rapi seperti biasa, seolah tangan yang menyusunnya tak pernah gemetar meski tubuhnya kerap dihantam. Wajahnya menunduk, bibirnya bergerak pelan, bukan untuk berbicara dengan orang, melainkan dengan sesuatu yang tak terlihat oleh mata pasar. Ada ketenangan ganjil yang menyelubunginya, kontras dengan suasana mencekam di sekeliling. Preman pertama datang tanpa salam. Tangannya langsung meraih kerah baju lusuh pria tua itu, menariknya berdiri hanya untuk dijatuhkan kembali ke tanah. Tawa kasar pecah, disusul tendangan yang mendarat di punggung renta itu. "Masih hidup juga kau, Mbah?" ejek mereka. Pria tua itu tak menjawab. Ia hanya menutup mata sejenak, menahan napas, seolah menghitung sesuatu dalam diam. Kerumunan pedagang membeku. Beberapa anak kecil yang membantu orang tuanya segera ditarik menjauh, agar mata polos mereka tak merekam kekejaman yang sudah terlalu biasa. Tidak ada yang bersuara, bahkan angin pun terasa enggan berembus, seakan takut ikut menjadi saksi. Pasar itu kembali membisu, menelan satu lagi ketidakadilan tanpa perlawanan. Setelah uang dan dagangan dirampas, preman-preman pergi seperti badai yang puas merusak. Pria tua itu tergeletak beberapa saat, napasnya berat.
Perlahan ia bangkit, berpegangan pada tiang kayu yang sama seperti kemarin, seperti ratusan hari sebelumnya. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Hanya desahan pelan yang terdengar seperti doa yang terputus. Siang hari, saat pasar kembali ramai, luka di tubuhnya belum sempat kering. Namun nasib seolah belum selesai mengujinya. Preman lain datang, wajah berbeda, kekejaman yang sama. Pukulan kembali mendarat, kali ini lebih keras, lebih kejam, seakan ingin memastikan pria tua itu tahu posisinya di dunia pasar yang bengis ini. Di antara rasa sakit itu, ada satu hal yang tak terlihat oleh siapapun. Setiap pukulan seperti ditelan oleh kesabaran yang dalam, kesabaran yang bukan lahir dari ketakutan, melainkan dari pilihan. Pilihan untuk bertahan, untuk menunggu, untuk memikul beban yang tadi mengerti oleh mereka yang hanya melihat pakaian musuh dan tubuh lemah. Ketika senja mulai turun dan pasar bersiap menutup hari, pria tua itu kembali duduk sendirian. Tangannya yang gemetar merapikan sisa dagangan, sementara matanya menatap kosong ke arah lantai pasar yang kotor. Tak seorang pun tahu bahwa setiap pukulan pagi dan sore itu bukan hanya penderitaan, melainkan bagian dari ujian panjang. Ujian sebelum sesuatu yang besar dan menakutkan, akhirnya dibangunkan dari tidur panjangnya. Nama itu jarang diucapkan, namun selalu terasa kehadirannya. Di pasar itu, orang-orang lebih memilih menyebutnya dalam hati saja, Bos Carok. Seolah menyebut namanya dengan suara keras bisa mengundang malapetaka. Ia bukan sekadar manusia, melainkan bayangan besar yang menutup cahaya pasar, mengikat semua orang dengan rasa takut yang diwariskan dari hari ke hari. Bos Carok tak selalu datang ke pasar, namun kekuasaannya terasa di setiap sudut. Preman-preman yang berpatroli adalah perpanjangan tangannya, lidahnya, dan tinjunya. Mereka bergerak dengan keyakinan penuh, karena tahu di belakang mereka berdiri sosok yang tak tersentuh hukum, tak tersentuh nurani. Pasar ini bukan lagi tempat umum, ini adalah wilayah kekuasaan. Suatu siang, desas-desus menyebar seperti api di atas jerami. Bos Carok akan datang. Pedagang-pedagang mendadak gelisah. Timbangan terguncang, tangan-tangan gemetar, dan suara pasar merendah seketika. Bahkan preman-preman yang biasanya tertawa keras kini berdiri lebih tegak, merapikan pakaian mereka, seolah bersiap menghadap raja. Ketika ia akhirnya muncul, suasana seakan runtuh. Tubuhnya besar, penuh bekas luka Carok yang tak disembunyikan. Tatapannya dingin, kosong, namun penuh ancaman. Setiap langkahnya berat, seperti menekan tanah agar tunduk. Orang-orang menyingkir tanpa diperintah, menciptakan jalan sunyi yang hanya berani dilewati oleh mereka yang tak ingin hidup lama. Bos Carok berhenti di tengah pasar, matanya menyapu sekeliling seperti predator yang menilai mangsanya. Ia tersenyum tipis, senyum yang tak membawa kehangatan sedikit pun. Pasar ini milik siapa? Katanya pelan, namun suaranya cukup membuat dada orang-orang sesak. Tak ada jawaban, karena semua tahu jawabannya, dan tahu bahwa menjawab pun tak diperlukan. Tanpa banyak bicara, ia menunjuk ke arah sudut pasar, ke arah pria tua itu. Preman-preman langsung bergerak, menyeret tubuh renta itu mendekat. Untuk pertama kalinya, pria tua itu berdiri tepat di hadapan penguasa lahan. Tubuh mereka kontras, kekuatan kasar berhadapan dengan kelemahan yang tampak tak berarti. Bos Carok menatap pria tua itu lama. Ada sesuatu di tatapan itu, bukan takut, bukan tunduk. Pria tua itu menunduk, seperti biasa, namun ketenangannya terasa berbeda hari ini. Tidak goyah, tidak gemetar, seolah ia sedang berdiri di hadapan badai dengan keyakinan bahwa badai itu pada akhirnya akan berlalu. Masih bertahan juga kau di sini, ucap Bos Carok dingin. Pria tua itu tak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Di antara kerumunan yang menahan napas, tak seorang pun menyadari bahwa pertemuan singkat itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah awal dari retakan kecil, retakan pertama di dinding kekuasaan yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Sejak pertemuan singkat itu, pasar terasa berbeda. Tidak lebih aman, tidak lebih kejam, tetapi lebih tegang, seperti tali busur yang ditarik terlalu jauh dan siap putus kapan saja. Orang-orang masih berbisik, namun kini bisikan mereka membawa satu pertanyaan yang sama, siapa sebenarnya pria tua itu hingga Bos Carok sendiri mau berhenti dan menatapnya. Anehnya, tak seorang pun bisa menjawab. Pria tua itu tak punya nama di pasar. Ia tak pernah dipanggil, tak pernah memperkenalkan diri. Ketika orang-orang menyebutnya, mereka hanya berkata, yang di sudut sana. Seolah identitasnya sengaja diluruhkan oleh waktu,
ditanggalkan lapis demi lapis, hingga yang tersisa hanyalah sosok Renta tanpa riwayat. Pagi berikutnya, ia kembali datang seperti biasa. Pakaian lusuh yang sama, langkah pelan yang sama, dan wajah tenang yang tak berubah meski kemarin berhadapan langsung dengan penguasa lahan. Seakan peristiwa itu hanyalah angin lalu. Ia menyapu tempat duduknya, merapikan dagangan, lalu duduk bersila dengan punggung sedikit membungkuk. Seorang pedagang tua yang lapaknya tak jauh darinya memperhatikan dengan hati berdebar. Sudah bertahun-tahun ia berdagang di pasar ini, namun baru kali ini ia merasakan dorongan untuk mendekat. "Bah," katanya ragu, suara itu hampir tenggelam oleh hiruk-pikuk pasar. Pria tua itu menoleh perlahan, menatapnya dengan mata yang jernih, namun tak menjawab sepatah kata pun. Tatapan itu membuat pedagang tersebut terdiam. Ada sesuatu yang menekan dadanya, bukan ancaman, bukan amarah, melainkan rasa segan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa sedang berdiri di hadapan seseorang yang telah melewati terlalu banyak badai untuk sekadar berbicara tentang rasa sakit. Akhirnya ia mundur, membawa serta rasa penasaran yang tak terjawab. Di siang hari, preman-preman kembali datang. Namun kali ini berbeda. Tidak ada pukulan berlebihan, tidak ada tendangan bertubi-tubi. Mereka hanya mengambil uang dan pergi dengan wajah masam, seolah ada sesuatu yang menahan tangan mereka. Pria tua itu memperhatikan tanpa ekspresi, seakan perubahan kecil itu sudah ia perkirakan sejak lama. Menjelang sore, hujan turun tiba-tiba. Pasar menjadi basah dan lengang. Pria tua itu tetap duduk di tempatnya, membiarkan air hujan membasahi pakaian musuhnya. Di balik rintik yang jatuh, bibirnya kembali bergerak pelan. Bukan doa yang keras, melainkan bisikan yang terasa lebih tua dari pasar itu sendiri. Tak ada yang tahu apa yang ia bisikkan. Namun udara di sekitarnya terasa berat, penuh keheningan yang menekan. Seolah hujan pun ikut mendengarkan. Seolah waktu berhenti sejenak untuk menghormati sosok tanpa nama yang menyimpan beban jauh lebih besar daripada yang mampu dipikul tubuh Rentanya. Dan di saat pasar mulai gelap, satu hal menjadi semakin jelas, meski tak terucap oleh siapapun, pria tua tanpa nama itu bukan sekadar korban. Ia adalah rahasia yang sengaja disembunyikan, menunggu waktu yang tepat untuk mengingatkan dunia bahwa kekuatan sejati tak selalu datang dengan teriakan, kadang ia datang dalam diam yang panjang dan menyakitkan. Malam turun perlahan, menelan pasar yang siangnya dipenuhi ketakutan. Los-los ditutup satu persatu, lampu-lampu redup dibiarkan menggantung seperti mata lelah yang hampir terpejam. Namun di sudut pasar yang paling sepi, sosok pria tua itu belum juga beranjak. Ia duduk sendiri, ditemani bau tanah basah dan sisa hujan yang masih menetes dari atap seng. Ketika pasar benar-benar sunyi, ia menggelar kain lusuh yang selalu tersimpan di balik lapaknya. Kain itu tipis, warnanya pudar, namun digelar dengan penuh kehati-hatian, seakan benda itu jauh lebih berharga daripada seluruh dagangannya. Pria tua itu berdiri perlahan, tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena lemah, melainkan karena beban panjang yang menekan usia. Ia mengangkat tangan, lalu bersujud. Gerakannya tenang, tertata, seolah tubuh Renta itu masih mengingat dengan sempurna setiap adab yang pernah diajarkan puluhan tahun lalu. Di antara lantai pasar yang kotor dan basah, sujudnya tampak begitu kontras, seperti cahaya kecil yang bertahan di tengah kegelapan yang enggan pergi. Doanya tak bersuara keras, hanya bisikan lirih yang larut bersama angin malam. Kata-katanya sederhana, namun terasa berat, seolah setiap kalimat memikul tanggung jawab yang tak sanggup ditanggung oleh manusia biasa. Ia tak meminta kekayaan, tak memohon keselamatan diri. Yang ia sebut hanya keadilan, kesabaran, dan kekuatan untuk tetap menahan diri. Tanpa ia sadari, dari kejauhan, sepasang mata kecil mengintip. Seorang anak pasar yang belum sempat pulang berdiri terpaku di balik tiang. Ia tak mengerti doa, tak paham makna sujud panjang itu, namun hatinya bergetar. Ada rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, meski malam terasa dingin. Ketika pria tua itu bangkit, wajahnya basah, bukan hanya oleh sisa hujan, tetapi juga oleh air mata yang jatuh tanpa suara. Ia melipat kembali kain lusuh itu dengan hati-hati, seakan menyimpan rahasia besar di dalamnya. Tatapannya terangkat ke langit yang gelap, penuh bintang yang tertutup awan, lalu ia menarik napas panjang. Anak kecil itu bergegas pergi sebelum ketahuan, jantungnya berdebar hebat. Ia tak tahu mengapa, namun langkahnya terasa ringan, seolah ia baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di pasar yang penuh kekerasan.
Ia membawa pulang cerita yang belum ia mengerti, namun akan ia ingat seumur hidup. Malam itu, pasar menyimpan sebuah rahasia baru. Di balik pakaian lusuh dan tubuh yang kerap dihantam, ternyata ada doa yang tak pernah putus, doa yang perlahan meresap ke tanah, ke tembok-tembok tua, dan ke hati orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Dan tanpa disadari siapapun, bisikan doa itu mulai mengubah arah takdir pasar yang bisu. Pagi datang dengan udara yang lebih berat dari biasanya. Pasar kembali hidup, namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang-orang merasa gelisah tanpa sebab, seolah malam tadi meninggalkan jejak yang tak terlihat. Pria tua itu kembali ke sudutnya, langkahnya tetap pelan, wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menyimpan kelelahan yang lebih dalam. Saat ia duduk, ingatannya bergetar. Bukan karena pukulan kemarin, melainkan karena doa yang telah ia ucapkan. Setiap kata seakan membuka pintu-pintu lama yang selama ini ia kunci rapat dalam hatinya. Kenangan yang tak pernah ia izinkan muncul, karena ia tahu, jika pintu itu terbuka terlalu cepat, ia sendiri mungkin tak sanggup menahannya. Bayangan seorang lelaki sepuh muncul dalam benaknya, berwajah teduh, bersorban putih, dan bersuara lembut namun tegas. Suara itu kembali bergema, sama jelasnya seperti puluhan tahun lalu. Amanah itu diucapkan di sebuah tempat sunyi, dengan peringatan yang tak pernah ia lupakan, menahan diri adalah bagian dari perjuangan, dan kesabaran adalah ujian paling berat bagi pewaris jalan wali. Pria tua itu mengepalkan tangan pelan. Ia ingat malam ketika ia bersumpah untuk meleburkan nama, menghapus jejak, dan hidup sebagai manusia biasa. Ia diminta untuk tidak dikenal, tidak diagungkan, dan tidak membalas kezaliman dengan amarah. Semua itu harus ia lakukan sampai tanda itu datang, tanda yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah ditempa lama oleh derita. Sebuah teriakan kasar membuyarkan lamunannya. Preman kembali melintas, namun kali ini langkah mereka ragu. Tatapan mereka sesekali tertuju pada pria tua itu, lalu cepat-cepat dialihkan. Ada kegelisahan di wajah mereka, seolah kehadiran tubuh renta itu kini membawa beban yang tak mereka pahami. Pria tua itu hanya menunduk, menahan getar yang mulai menjalar dari dadanya. Ia tahu, kenangan itu mulai bangkit. Setiap pukulan yang ia terima, setiap hinaan yang ia telan, perlahan mengikis kunci yang selama ini menjaga amanah itu tetap terpendam. Ia bukan takut pada mereka, melainkan takut pada dirinya sendiri, takut jika suatu hari kesabaran itu runtuh sebelum waktunya. Menjelang siang, tubuhnya terasa lebih berat, napasnya tertahan, dadanya sesak, seakan dua dunia sedang bertarung di dalam dirinya. Dunia penderitaan yang ia jalani hari ini, dan dunia lama yang pernah ia tinggalkan demi amanah yang terlalu besar untuk dipikul satu jiwa saja. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam diam, ia kembali mengucap janji yang sama, janji yang sudah ia ulang ribuan kali. Bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap menunggu. Bahwa kenangan itu boleh menutup, tetapi belum boleh keluar sepenuhnya. Karena ia tahu, saat kunci itu benar-benar terbuka, tak hanya dirinya yang berubah, seluruh pasar, dan mereka yang berkuasa di atasnya, akan ikut diguncang oleh sesuatu yang tak bisa dihentikan. Hari itu panas terasa menyengat, seakan matahari sengaja menggantung rendah di atas pasar. Udara bergetar oleh suara manusia, namun di balik hiruk-pikuk itu, ada ketegangan yang tak kasat mata. Pria tua itu duduk seperti biasa, namun dadanya terasa penuh, seolah sesuatu di dalam dirinya mulai menuntut untuk diakui. Nama Sunan Kudus kembali terucap dalam hatinya, bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai beban amanah. Ia teringat pesan yang diwariskan turun-temurun, bukan berupa kitab atau pusaka, melainkan jalan hidup. Jalan untuk berdiri di tengah kezaliman tanpa ikut menjadi zalim. Jalan untuk melawan tanpa mengangkat tangan, dan menegakkan keadilan tanpa menumpahkan darah. Amanah itu bukan tentang kekuatan jasmani. Ia tahu betul, tubuh rentanya tak lagi sanggup bertarung. Namun jiwa yang diwariskan kepadanya adalah jiwa yang telah ditempa oleh kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan iman. Jiwa yang membuat musuh kehilangan pijakan, bukan karena takut, melainkan karena sadar akan dosa yang mereka timbun sendiri. Seorang pemuda pedagang yang baru beberapa bulan berdagang di pasar itu memperhatikan pria tua tersebut. Ada rasa ganjil yang sulit ia jelaskan. Setiap kali melihatnya dipukul, hatinya tergerak, namun kakinya membeku. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan kuat untuk tidak lagi menunduk. Dorongan
Tangan yang seolah datang bukan dari dirinya sendiri. Preman-preman datang lagi, namun langkah mereka kini tak seangkuh sebelumnya. Salah satu dari mereka menatap mata pria tua itu terlalu lama, lalu segera berpaling. Tangannya gemetar saat meminta setoran, suaranya tak lagi lantang. Seolah ada sesuatu yang menggerogoti keberanian mereka dari dalam. Pria tua itu menunduk, namun di dalam hatinya ada getaran lain. Ia merasakan tanda-tanda kecil yang dulu pernah disebutkan oleh gurunya. Tanda bahwa amanah itu mulai bergerak, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membongkar ketakutan yang selama ini mengikat banyak jiwa. Ingatan tentang Sunan Kudus hadir bukan sebagai sosok yang jauh, melainkan sebagai nafas yang menyatu dengan denyut hidupnya. Ia ingat kisah dakwah yang lembut namun tegas, tentang menegur tanpa mencaci, dan mengingatkan tanpa merendahkan. Semua itu kini terasa sangat dekat, seolah masa lalu dan masa kini bertemu di sudut pasar yang penuh duka ini. Saat sore menjelang, pria tua itu memandang sekeliling pasar dengan mata yang lebih jernih. Ia melihat bukan hanya para pedagang yang takut, tetapi jiwa-jiwa yang terluka. Ia tahu, amanah itu tak bisa terus ia simpan selamanya. Namun ia juga tahu, saat ia mulai melangkah, tak akan ada jalan kembali. Dan pasar ini, dengan segala ketakutannya, akan menjadi saksi pertama dari bangkitnya jiwa Sunan Kudus yang selama ini tersembunyi dalam diam. Pagi itu pasar terasa lebih bising, namun kegelisahan justru menggantung lebih tebal dari biasanya. Desas-desus beredar cepat di antara los-los sempit, bos Carok murka. Setoran semalam dianggap kurang, dan seseorang harus dijadikan contoh. Ketakutan menjalar dari satu wajah ke wajah lain, hingga akhirnya berhenti di satu sudut yang sudah terlalu sering menjadi sasaran. Pria tua itu datang seperti biasa, namun langkahnya terasa lebih berat. Ada firasat yang menekan dadanya sejak subuh, firasat bahwa hari ini bukan hari yang akan berlalu begitu saja. Ia duduk, merapikan dagangannya, lalu menarik napas panjang seolah sedang menyiapkan diri menghadapi sesuatu yang tak bisa dihindari. Langkah-langkah kasar mendekat. Kali ini bukan 2 atau 3 preman, melainkan sekelompok orang dengan wajah penuh amarah. Tanpa banyak kata, mereka membalik telapak, melempar dagangan ke tanah, lalu menghantam tubuh renta itu bertubi-tubi. Pukulan datang lebih kejam dari sebelumnya, seakan mereka ingin mematahkan bukan hanya tulangnya, tetapi juga martabatnya. Pasar kembali membisu. Beberapa pedagang memalingkan wajah dengan mata berkaca-kaca, yang lain menggenggam tangan mereka sendiri agar tak bergerak. Anak-anak ditarik menjauh, namun jeritan tertahan tetap menggantung di udara. Tak ada yang berani mendekat, karena kali ini amarah yang turun terasa berbeda, lebih gelap, lebih haus korban. Pria tua itu terjatuh, darah mengalir dari pelipisnya, membasahi lantai pasar yang kotor. Namun di tengah hujan pukulan itu, bibirnya tetap bergerak pelan. Bukan rintihan, bukan kutukan. Hanya doa yang nyaris tak terdengar, namun terasa menghantam lebih keras daripada tinju manapun. Salah satu preman terhenti sesaat. Tangannya gemetar saat akan kembali memukul. Ada ketakutan aneh yang merayap di dadanya, rasa seolah sedang berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuasaan bos Carok. Ia mundur setengah langkah, menelan ludah, lalu memaksa dirinya untuk kembali brutal demi menutup rasa gentar itu. Ketika semuanya usai, tubuh pria tua itu tergeletak tak bergerak. Preman-preman pergi dengan napas kasar, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Beberapa pedagang akhirnya mendekat, ragu-ragu, takut namun tak tega. Mereka melihat dada pria tua itu masih naik turun, meski sangat pelan, seakan hidupnya bergantung pada satu tarikan napas terakhir. Di saat itulah, di balik mata yang hampir terpejam, ada sesuatu yang berubah. Kesabaran yang selama ini ditahan seperti tali yang diregangkan bertahun-tahun mulai mencapai batasnya. Amanah itu belum sepenuhnya bangkit, namun ia telah bergerak. Dan pasar yang hari itu menyaksikan darah di atas lantainya, tanpa sadar sedang berdiri di ambang peristiwa yang akan mengubah segalanya, tanpa bisa lagi berpura-pura diam. Malam itu pasar tak pernah benar-benar tidur. Meski los-los telah tertutup dan lampu dipadamkan, udara terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang belum selesai. Tubuh pria tua itu dibaringkan seadanya di sudut pasar, beralas karung goni. Beberapa pedagang berjaga dari jauh, diliputi rasa takut sekaligus rasa bersalah yang tak terucap. Langit tiba-tiba berubah, awan gelap menggumpal cepat, menutup bulan yang sejak tadi mengintip pucat. Angin berputar aneh, membawa bau tanah basah yang lebih pekat
dekat dari biasanya. Petir menyambar tanpa hujan, suaranya menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Beberapa orang beristighfar, tak tahu mengapa jantung mereka berdegup lebih kencang. Di saat itulah, pria tua itu membuka mata. Nafasnya masih lemah, namun sorot matanya jernih, lebih jernih dari sebelumnya. Ia menatap langit yang gelap, lalu memejamkan mata kembali. Bibirnya bergerak pelan, kali ini lebih lama, lebih dalam. Doa itu bukan lagi permohonan, melainkan penyerahan penuh, seolah ia telah sampai pada titik yang tak bisa ditarik mundur. Tak lama kemudian, jeritan terdengar dari kejauhan. Seorang preman yang tadi siang paling brutal tiba-tiba tersungkur di rumahnya, tubuhnya kejang tanpa sebab. Yang lain mengigau ketakutan, memohon ampun sambil menyebut nama-nama yang tak mereka pahami sendiri. Kabar itu menyebar cepat, menyalakan kegelisahan di antara para penguasa ketakutan. Bos Carok terbangun dari tidurnya dengan dada sesak. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meski malam terasa dingin. Dalam mimpinya, ia melihat pasar itu runtuh, dan di tengah reruntuhan berdiri sosok pria tua yang menatapnya tanpa amarah. Tatapan itu membuatnya gemetar lebih hebat daripada ancaman senjata manapun. Di pasar, hujan akhirnya turun deras. Airnya mengalir di lantai, membersihkan darah yang tadi siang mengering. Para pedagang yang masih berjaga merasakan sesuatu yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya, ketenangan yang aneh, seolah hujan itu membawa janji bahwa penderitaan mereka tak akan selamanya dibiarkan. Pria tua itu perlahan bangkit dengan bantuan tongkat kayu tua yang entah sejak kapan berada di sisinya. Langkahnya masih goyah, namun setiap pijakannya terasa mantap. Ia menatap sekeliling, pada wajah-wajah yang penuh luka batin, lalu menunduk dalam-dalam, seolah memberi hormat kepada penderitaan yang telah lama mereka tanggung. Malam itu, tanpa ada teriakan atau perlawanan, sesuatu telah berubah. Tanda-tanda kecil mulai muncul, menyusup ke hati mereka yang zalim dan mereka yang tertindas. Langit telah memberi isyaratnya, dan bagi pria tua itu, ia tahu, waktu menunggu hampir usai, dan amanah yang selama ini ia pendam tak lama lagi akan menuntut untuk dijalankan. Pagi menyingsing dengan warna langit yang pucat, seakan matahari enggan menyinari pasar yang masih menyimpan luka semalam. Pria tua itu kembali ke sudutnya sebelum orang lain datang. Langkahnya terlatih, namun ada keteguhan yang tak pernah ada sebelumnya. Pasar masih basah oleh sisa hujan, dan udara dingin menusuk tulang-tulang renta yang sudah terlalu sering diuji. Ia mengeluarkan kain lusuh yang sama, kain yang selama ini menjadi alas sujudnya. Namun kali ini, saat ia membentangkannya di lantai pasar, tangannya bergetar lebih keras. Luka di kepalanya kembali terbuka, dan darah menetes perlahan, jatuh tepat di atas kain itu. Merahnya menyebar pelan, menyatu dengan serat lusuh yang telah menemani doanya bertahun-tahun. Pria tua itu menatap noda darah tersebut lama. Tidak ada keterkejutan, tidak ada penyesalan. Hanya tarikan napas panjang, seolah ia baru saja melihat jawaban dari pertanyaan yang selama ini ia pendam. Ia tahu, ini bukan sekadar luka. Ini adalah batas antara menahan dan menjalankan. Ia bersujud, meski darah masih menetes. Lantai pasar yang dingin menempel di dahinya, bercampur antara air hujan, keringat, dan darah. Doanya kali ini tak lagi berbisik. Meski tetap lirih, ada getaran yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Setiap kata seperti mengikat langit dan bumi dalam satu tarikan makna. Beberapa pedagang yang datang lebih awal terhenti langkahnya. Mereka melihat pemandangan itu dari kejauhan, tak berani mendekat. Ada rasa takut yang aneh, bukan kepada pria tua itu, melainkan kepada sesuatu yang tak terlihat namun terasa nyata. Hati mereka bergetar, mata mereka basah, seolah sedang menyaksikan peristiwa yang tak seharusnya terjadi di pasar yang kejam ini. Di sudut lain, preman-preman yang biasa datang pagi itu terlambat. Ada yang muntah-muntah tanpa sebab, ada yang memilih berdiam di rumah dengan dada sesak. Nama pria tua itu kembali terlintas di benak mereka, meski mereka tak pernah benar-benar mengenalnya. Rasa bersalah yang selama ini terkubur mulai merayap, menghantui tanpa ampun. Pria tua itu bangkit perlahan. Ia melipat kain lusuh yang kini bernoda darah, lalu menekannya ke dadanya. Matanya menatap lurus ke depan, bukan lagi ke tanah. Tatapan itu bukan tatapan marah, melainkan tatapan seseorang yang telah mengambil keputusan berat, keputusan yang akan mengubah arah hidup banyak orang. Saat matahari akhirnya muncul di balik awan, sinarnya jatuh tepat ke sudut pasar tempat pria tua itu berdiri. Cahaya itu menyentuh pakaian lusuhnya,
noda darah di kainnya, dan wajah Renta yang kini tampak lebih tenang dari sebelumnya. Amanah itu telah melewati batas diam, dan sejak darah menyentuh sajadah, tak ada lagi jalan untuk kembali seperti semula. Pasar pagi itu terasa hening, meski pedagang dan pembeli berlalu lalang seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda, udara terasa tegang, seakan menunggu sesuatu yang tak kasat mata. Tubuh pria tua itu berdiri tegak, meski lututnya masih lemah. Matanya menatap lurus ke depan, tidak lagi menunduk seperti dulu, dan aura yang memancar darinya membuat hati siapapun yang menatapnya sesaat bergetar. Preman-preman yang biasanya menindasnya mendekat, bersiap seperti biasa untuk menagih setoran. Tapi kali ini, langkah mereka terasa aneh, ada keraguan yang menyelinap, membuat tangan mereka gemetar saat hendak merampas dagangan. Tak seorang pun berani bersuara, karena tatapan pria tua itu bukan tatapan biasa, itu adalah tatapan yang menyiratkan bahwa kesabaran yang ditahan bertahun-tahun kini mulai menuntut. Tanpa bergerak, ia memandang seorang preman yang biasanya paling galak. Hanya satu tatapan itu cukup untuk membuat pria itu mundur setengah langkah. Tidak ada pukulan, tidak ada teriakan, namun rasa takut menjerat seluruh tubuhnya. Ia seperti melihat bayangan dosa yang selama ini disembunyikan, dan ketakutan itu lebih menakutkan daripada ancaman apapun dari dunia. Para pedagang yang menonton dari jauh menahan napas. Mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka saksikan, kekuatan yang lahir bukan dari amarah atau senjata, tapi dari kesabaran dan keteguhan hati yang telah diasah bertahun-tahun. Pasar yang biasanya bisu kini terasa bergetar, seolah menyadari bahwa sesuatu besar sedang terjadi di sudutnya. Pria tua itu melangkah perlahan, setiap pijakan kakinya meninggalkan jejak yang lebih dari sekadar langkah. Ada kesadaran baru dalam setiap gerakannya, bahwa ia bukan lagi hanya seorang pedagang renta, bukan lagi hanya korban. Ia adalah pewaris amanah Sunan Kudus, dan kekuatan itu tak perlu teriak untuk diterima, ia cukup hadir dalam ketenangan yang mematikan. Beberapa preman mundur, ketakutan merayap masuk ke dada mereka, tapi yang lain mencoba bersikap berani. Namun setiap gerakan mereka terasa berat, langkah mereka tertahan oleh ketakutan yang tak mereka pahami. Tubuh Renta itu berdiri diam, namun aura yang memancar dari dalam dirinya seakan menahan badai yang bisa menghancurkan siapapun yang berani melawan. Di tengah pasar yang mulai hening itu, seorang pedagang muda berbisik pelan pada temannya, "Mbah, ia bukan manusia biasa." Kata-kata itu menyebar perlahan, tanpa disadari oleh pria tua itu, dan hati orang-orang mulai berubah. Mereka yang dulu takut, kini mulai merasa ada harapan, ada keberanian yang muncul, perlahan namun pasti. Ketika matahari menembus awan dan menyinari sudut pasar, pria tua itu menunduk sebentar, memejamkan mata, lalu menarik napas dalam. Tanpa teriak, tanpa kekerasan, kehadirannya saja sudah cukup untuk menandai kebangkitan. Pasar yang selama ini tunduk pada ketakutan kini mulai berguncang dari dalam, dan pria tua itu, dalam ketenangannya, telah memulai perubahan yang tak bisa lagi dibendung. Pasar pagi itu lebih tenang dari biasanya, namun udara terasa berat, seakan menahan napas setiap orang yang berada di dalamnya. Preman-preman yang biasanya galak, masih berkeliaran, namun langkah mereka kini lebih waspada. Mereka tahu, ada sesuatu yang berbeda pada pria tua itu, sesuatu yang tak bisa diukur dengan kekerasan atau ketegasan biasa. 10 preman mendekat serentak, wajah mereka penuh amarah dan keangkuhan. Mereka yakin, tubuh Renta itu masih tak berdaya. Namun saat mereka mencoba mengintimidasi, pria tua itu hanya menatap mereka dengan tenang. Matanya tidak menoleh, suaranya tidak meninggi, tapi ada keteguhan yang menusuk ke dalam, seakan menegur nurani yang selama ini dikubur. Satu persatu, mereka merasakan kegelisahan yang aneh. Tangannya gemetar tanpa sadar, hati mereka sesak tanpa alasan yang jelas. Pukulan yang biasanya tanpa ragu kini tertahan. Bahkan saat salah seorang preman mengayunkan tinju, ia menghentikan gerakannya setengah jalan, terpaku oleh tatapan pria tua itu. Tidak ada kekerasan yang dilakukan, namun aura itu lebih tajam daripada pedang. Para pedagang berhenti dari aktivitas mereka, menonton dengan napas tertahan. Tidak ada yang berani maju, namun semua merasa perubahan ini nyata. Yang biasanya menunduk karena takut kini mulai menatap dengan harap-harap cemas. Pasar itu terasa seakan menunggu sebuah mukjizat tanpa suara, sebuah kemenangan yang lahir dari kesabaran dan iman, bukan dari perkelahian. Pria tua itu mulai berbicara, pelan, tenang, setiap kata tersusun rapi namun menusuk ke hati yang paling gelap.
Ia menegur bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran yang menuntut mereka untuk menatap diri sendiri. Kata-katanya seperti cermin yang menampilkan dosa-dosa mereka, ketakutan mereka, dan kerapuhan hati yang selama ini disembunyikan. 10 preman itu terdiam, satu persatu mundur tanpa ada yang menggerakkan mereka. Ada yang menunduk, ada yang menggigit bibir, bahkan beberapa meneteskan air mata tanpa sadar. Mereka tidak kalah oleh pukulan, tidak kalah oleh ancaman. Mereka kalah oleh sesuatu yang lebih kuat dari tubuh, kebenaran, kesabaran, dan kekuatan jiwa yang tak terbendung. Seorang anak kecil yang menonton dari jauh menahan napasnya. Ia tak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, namun hatinya merasa hangat, merasa aman. Ia melihat pria tua itu berdiri tegak, dan untuk pertama kalinya, ketakutan yang selama ini menempel di pasar mulai memudar sedikit demi sedikit. Ketika matahari menembus celah atap los, cahaya jatuh tepat pada tubuh pria tua itu. 10 preman yang tadinya menakutkan kini hanya berdiri lemah, tak berdaya. Tanpa satu pukulan pun, tanpa teriakan, ia telah menaklukkan ketakutan mereka. Pasar itu, yang selama ini dikuasai oleh kekerasan, kini mulai merasakan hawa perubahan yang akan segera mengguncang seluruh tatanan yang ada. Hari itu pasar terasa berbeda, seolah setiap hembusan angin membawa ketegangan yang tak biasa. Bisik-bisik pedagang terdengar lebih cepat, namun ada rasa takut yang lebih dalam daripada biasanya. Semua orang tahu, hari ini bos Carok akan muncul, dan kali ini ia akan menghadapi sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Langkahnya berat, tato-tato di lengan dan lehernya tampak lebih menyeramkan dalam cahaya pagi. Wajahnya dingin, matanya tajam, namun saat matanya bertemu pria tua itu, ada getaran kecil yang tak bisa ia jelaskan. Tubuh Renta itu berdiri tegak, langkahnya tenang, tatapannya tidak berpaling sedikit pun, dan aura yang memancar darinya membuat bos Carok sesaat terguncang. Masih hidup juga kau, suara bos Carok terdengar keras, namun ada nada ragu yang terselip di balik kemarahannya. Pria tua itu hanya menunduk sebentar, lalu menatap lurus ke mata penguasa pasar itu. Tidak ada kata yang keluar, hanya ketenangan yang menusuk ke dalam, membuat semua orang yang melihat menahan napas. Bos Carok melangkah lebih dekat, mencoba mengintimidasi seperti yang selalu ia lakukan. Ia menyingkirkan preman-premannya, bersiap menunjukkan siapa yang berkuasa. Namun setiap langkahnya terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat menahan tubuhnya. Setiap detik yang berlalu, rasa tak nyaman semakin menguasai hatinya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pria tua itu tidak bergerak, ia hanya berdiri, tubuhnya renta tapi aura yang keluar darinya seperti gelombang yang menekan setiap niat jahat. Tatapannya bukanlah kemarahan, bukan ancaman, melainkan kesadaran yang menuntut pengakuan. Bos Carok menelan ludah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang tampaknya lemah, namun jauh lebih kuat daripada dirinya. Kerumunan pedagang menahan napas, menyaksikan konfrontasi yang tanpa kata ini. Tidak ada pertarungan fisik, tidak ada teriakan. Tapi setiap orang merasakan ketegangan yang menyesakkan. Pasar yang biasanya hanya dipenuhi ketakutan kini tersadar akan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ditundukkan oleh darah atau kekuasaan. Beberapa detik berlalu seperti jam yang melambat. Bos Carok gemetar, matanya menatap tubuh Renta itu dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan entah mengapa, sedikit menyesal. Pria tua itu menunduk sebentar, lalu perlahan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke matanya. Dalam tatapan itu, Bos Carok merasakan getaran amanah yang selama ini tersembunyi, sesuatu yang tak bisa ia lawan dengan kekerasan. Dan saat Bos Carok mundur selangkah, tanpa kata-kata, tanpa perkelahian, para pedagang menyadari satu hal, hari itu bukan tentang siapa yang menang dengan kekerasan. Hari itu tentang warisan yang lebih besar dari kekuatan manusia, warisan jiwa Sunan Kudus, yang dalam diam telah menaklukkan penguasa pasar yang paling ditakuti. Pasar yang selama ini bisu kini mulai merasakan ketenangan yang asing, namun menenangkan. Sejak pertemuan itu, pasar tidak lagi sama. Pagi yang biasanya dipenuhi ketakutan kini terasa lebih ringan, meski orang-orang masih menunduk ketika melintasi sudut-sudut yang dulu dikendalikan oleh preman. Namun tatapan mereka kini lebih terbuka, dan hati mereka perlahan merasakan secercah keberanian yang belum pernah ada sebelumnya. Pria tua itu duduk di lapaknya, wajahnya masih dipenuhi keriput dan luka-luka lama, namun matanya memancarkan ketenangan.
Ia menata dagangan dengan gerakan perlahan, seolah menegaskan bahwa meski tubuhnya rentak, kehendak dan amanahnya tidak pernah tergoyahkan. Pedagang yang melihatnya mulai menunduk bukan karena takut, melainkan hormat pada keteguhan yang telah lama mereka saksikan, namun tak mampu mereka pahami. Preman-preman yang dulu menindas kini mulai mundur. Ada rasa ragu yang menempel di langkah mereka, seakan mengetahui bahwa kekuatan sejati bukanlah dari tangan yang memukul, melainkan dari kesabaran dan keteguhan hati. Mereka masih ada, namun tidak lagi bergerak dengan keyakinan bahwa mereka tak terkalahkan. Pasar terasa seperti menahan napas, menunggu pergerakan berikutnya dari sosok yang selama ini dianggap lemah. Anak-anak yang dulu selalu ditarik menjauh kini mulai mengintip dari balik tiang pasar. Mereka melihat pria tua itu tersenyum pelan kepada seorang pedagang muda yang baru mencoba berdagang sendiri. Senyum itu tidak banyak, tetapi cukup untuk menumbuhkan rasa aman yang tak pernah mereka rasakan di pasar ini sebelumnya. Sebuah benih keberanian tertanam di hati mereka tanpa mereka sadari. Siang hari, udara pasar terasa hangat dan berbeda. Pedagang mulai menegur satu sama lain dengan suara lembut, bukan karena takut, tapi karena ada rasa percaya bahwa ketidakadilan tidak lagi selalu menang. Sekalipun bos Carok masih menguasai beberapa lahan, aura ketenangan pria tua itu merambat, membuat ketakutan mulai menyusul, perlahan tapi pasti. Pria tua itu berdiri sejenak, menatap kerumunan yang masih cemas namun mulai percaya. Ia menepuk pundak seorang pedagang yang baru datang, memberi isyarat bahwa semua orang memiliki hak untuk berdagang dengan aman. Tidak ada kata-kata besar, hanya gerakan sederhana yang syarat makna. Keadilan dan perlindungan tak selalu datang dari kekuatan fisik, tetapi dari hati yang kuat. Beberapa preman yang menonton dari jauh mulai menyadari hal itu. Mereka mulai menggerakkan tubuh mereka lebih lambat, langkah-langkah mereka kehilangan kesombongan yang selama ini menutupi rasa takut yang baru saja mereka rasakan. Pasar yang sebelumnya hanya tunduk pada kekerasan kini mulai memiliki ruang untuk rasa hormat, bahkan bagi mereka yang sebelumnya hanya menebar ancaman. Menjelang sore, sinar matahari menembus celah atap los, menerangi setiap sudut pasar. Pria tua itu menunduk sebentar, menutup matanya, lalu tersenyum pelan. Ia tahu perjalanan masih panjang, ujian masih menunggu, namun untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, pasar ini merasakan secercah harapan. Harapan itu lahir dari satu tubuh renta yang menanggung amanah jiwa Sunan Kudus, dan keberanian itu mulai menular ke setiap hati yang lama tertindas. Malam itu pasar sunyi, hanya terdengar rintik hujan kecil yang jatuh di atap los. Lampu-lampu minyak berkelap-kelip, memantul di genangan air yang menutupi jalan setapak. Pria tua itu duduk di sudut lapaknya, wajahnya lelah namun matanya tetap bercahaya. Suasana sunyi itu seperti memberi ruang bagi bisikan hati yang selama ini terpendam. Dengan tangan gemetar sedikit, ia membuka kain lusuhnya dan bersujud. Doanya kali ini lebih panjang, lebih dalam. Bukan sekadar memohon keselamatan atau ketabahan, tetapi untuk pasar ini, untuk jiwa-jiwa yang tertindas, untuk mereka yang takut bersuara. Setiap kata yang ia bisikkan terasa menembus udara, sampai ke setiap sudut pasar yang gelap. Beberapa pedagang muda yang belum pernah menyadari keberadaannya diam-diam menonton dari jauh. Mereka tak mengerti sepenuhnya kata-kata yang diucapkannya, namun ada rasa hangat yang mengalir ke dalam hati mereka. Hati yang selama ini dikunci oleh ketakutan kini merasakan bisikan keadilan yang lembut namun kuat. Preman-preman yang biasanya berkeliaran malam itu juga berhenti. Mereka berdiri di tempat masing-masing, menunduk, merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tubuh mereka masih kuat, wajah mereka masih galak, namun aura yang keluar dari pria tua itu menembus setiap lapisan keangkuhan mereka. Sekali lagi, tanpa satu pukulan pun, tanpa teriak, ia mengubah dinamika kekuasaan yang selama ini menindas. Salah satu preman, yang biasanya paling kejam, terguncang. Hebat, ia melihat darah dan luka-luka lama pria tua itu, namun di balik itu, ada ketenangan yang membuatnya merasa kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasakan takut, bukan takut pada tubuh renta itu, tetapi takut pada jiwa yang menegaskan kebenaran tanpa kata. Pria tua itu bangkit perlahan, menatap para pedagang dan preman yang menonton dari jauh. Ia berbicara pelan, bukan untuk memerintah, tetapi untuk mengingatkan. Kata-katanya sederhana, namun setiap nada mengandung kekuatan yang membuat setiap orang menunduk, bukan karena takut, tetapi karena menyadari kebenaran yang telah lama mereka abaikan. Di luar hujan, suara angin membawa getaran yang aneh.
Pasar yang dulu bisu kini terasa hidup, seolah setiap batu, setiap tiang kayu, dan setiap genangan air ikut menyimpan bisikan keadilan itu. Pedagang yang selama ini pasif mulai menatap satu sama lain, mulai mengangguk pelan, seperti menemukan keberanian yang baru lahir dari ketenangan pria tua itu. Saat malam semakin larut, pria tua itu menutup matanya sebentar, lalu mengangkat kepala. Ia tersenyum pelan, merasakan pergeseran yang lambat namun pasti. Amanah jiwa Sunan Kudus telah mulai bekerja, bukan dengan kekerasan, bukan dengan teriak, tetapi dengan kesabaran, doa, dan keteguhan. Dan bagi pasar yang selama ini tertindas, bisikan keadilan itu adalah awal dari sebuah perubahan yang tak bisa lagi dihentikan. Hari itu pasar terasa berbeda sejak pagi. Cahaya matahari menembus kabut tipis, memantul di lantai yang basah, seolah menandai hari baru. Pedagang-pedagang yang biasanya menunduk karena takut kini mulai membuka mata, menatap sekitar dengan hati-hati namun lebih percaya diri. Ada sesuatu yang berbeda di udara, sebuah keberanian yang sebelumnya tersembunyi, perlahan muncul dari bisikan pria tua di sudut pasar. Pria tua itu berdiri di lapaknya, tubuh renta yang kerap dipukul kini tampak tegap. Ia menatap sekeliling pasar, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ketegasan yang membuat semua orang berhenti sejenak. Tubuhnya mungkin lemah, tapi aura yang terpancar seperti gelombang yang menembus rasa takut, menggerakkan hati-hati yang lama terbelenggu. Preman-preman yang biasanya galak mencoba mendekat, namun langkah mereka berat dan ragu. Ada sesuatu di tatapan pria tua itu yang membuat mereka berhenti, menahan niat mereka untuk menindas. 10, 20, bahkan 30 preman sekaligus merasa kecil di hadapannya, bukan karena kekuatan jasmani, tapi karena kehadiran amanah yang jauh lebih besar daripada mereka. Seorang pedagang muda akhirnya memberanikan diri. Ia menatap seorang preman yang biasanya menindasnya, lalu berkata dengan suara yang bergetar namun jelas, "Kami tidak akan menyerah lagi." Kata-kata itu seperti percikan api, membuat pedagang lain menoleh, mengangguk, dan perlahan menguatkan diri mereka. Pasar yang selama ini hanya dipenuhi ketakutan kini mulai bersuara. Pria tua itu tersenyum pelan, matanya berkaca-kaca. Ia tahu perjuangan belum selesai, dan ujian masih menunggu, tapi ini adalah langkah pertama. Sekali lagi, tanpa teriak, tanpa pukulan, ia telah menyalakan keberanian dalam hati orang-orang yang selama ini merasa tak berdaya. Suara mereka kecil, tapi cukup untuk mengubah dinamika pasar selamanya. Preman-preman mencoba menahan diri, namun beberapa mulai merasa terguncang. Mereka merasakan kekuatan yang lebih besar dari mereka sendiri, sesuatu yang lahir dari kesabaran dan amanah pria tua itu. Ketakutan yang selama ini mereka pakai sebagai tameng kini mulai retak. Pasar tidak lagi tunduk, dan mereka mulai sadar bahwa dunia mereka bisa berubah hanya dengan keberanian yang lahir dari hati. Seorang anak kecil yang menonton dari jauh tersenyum. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi hatinya merasakan sesuatu yang hangat dan kuat. Keberanian yang lahir hari ini, bukan hanya untuk pedagang, tapi untuk setiap jiwa yang pernah tertindas di pasar ini. Dan bagi pria tua itu, senyum anak itu adalah tanda bahwa amanahnya perlahan bekerja, menyebar melalui hati yang mau mendengar. Menjelang sore, cahaya matahari jatuh tepat di sudut lapak pria tua itu. Ia menunduk sebentar, lalu menatap kerumunan dengan mata yang penuh ketegasan. Pasar yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan kini perlahan bangkit. Suara-suara yang dulu tertahan kini mulai terdengar, berani, dan jelas. Dan pria tua itu tahu, amanah jiwa Sunan Kudus telah hampir sepenuhnya menemukan jalannya. Pasar ini, yang dulu penuh luka, kini akan menjadi saksi perubahan yang tak bisa lagi dibungkam. Hari itu pasar terasa berbeda sejak fajar. Matahari menembus kabut pagi dengan lembut, menyinari los-los yang biasanya gelap dan menakutkan. Pedagang-pedagang berjalan dengan kepala tegak, suara mereka mulai terdengar jelas. Tidak ada lagi bisikan ketakutan, hanya percakapan yang hangat, tawa kecil, dan langkah-langkah yang mantap. Pasar yang dulu tunduk kini mulai hidup kembali. Pria tua itu berdiri di sudut lapaknya, tubuh renta yang sering dipukul kini tegak, meski masih menunjukkan bekas luka. Matanya menatap sekeliling pasar dengan damai. Ia tidak lagi menjadi korban, tidak lagi hanya seorang pedagang tua yang diperas. Hari ini, ia adalah pewaris amanah Sunan Kudus, dan kekuatan itu tidak lagi tersembunyi. Ia mengalir melalui setiap hati yang melihat dan merasakannya. Preman-preman yang dulu menindas kini menatapnya dengan rasa takut dan kagum bercampur. Beberapa menunduk, beberapa menatap kosong,
seolah baru menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah dari kekerasan atau ancaman, tetapi dari kesabaran, keteguhan, dan keberanian hati. Pasar yang pernah menjadi ladang ketakutan kini menjadi cermin bagi mereka, menampakkan kesalahan dan ketidakadilan yang selama ini mereka lakukan. Pedagang-pedagang muda mulai mengangkat kepala, mengatur dagangan mereka dengan percaya diri. Mereka menatap satu sama lain, mengangguk, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, mereka merasa aman, merasa bahwa ada kekuatan yang melindungi mereka, bukan kekuatan yang menekan, melainkan kekuatan yang membimbing. Pria tua itu hanya tersenyum pelan, melihat perubahan kecil itu dengan mata penuh kepuasan. Seorang anak kecil yang menonton dari jauh berlari menghampiri pria tua itu, menggenggam tangannya. Dalam mata anak itu, ada rasa kagum dan rasa aman yang murni. Pria tua itu menepuk kepala anak itu dengan lembut, memberi isyarat bahwa perjuangan belum selesai sepenuhnya, tetapi cahaya perubahan telah menembus kegelapan yang selama ini mengikat pasar. Bos Carok muncul dari kejauhan, wajahnya masih keras dan galak. Namun tatapannya berbeda, ada ketakutan yang sulit ia sembunyikan. Ia menatap pria tua itu, menyadari bahwa pengaruhnya tidak lagi mutlak. Kekuasaan yang dibangun dengan darah dan intimidasi kini rapuh di hadapan ketenangan dan keberanian seorang lelaki renta. Pria tua itu menunduk sebentar, kemudian mengangkat kepalanya dengan mata yang menyala penuh keteguhan. Tanpa mengangkat tangan, tanpa memukul, ia menunjukkan bahwa amanah Sunan Kudus bukanlah tentang kekerasan, tetapi tentang membangkitkan hati yang lemah, menegakkan keadilan yang lama tertindas, dan menyalakan keberanian yang terkubur. Pasar itu kini menjadi simbol kebangkitan, bukan hanya bagi pedagang, tetapi bagi siapapun yang pernah merasa tak berdaya. Saat matahari berada di puncak, cahaya menyinari seluruh pasar, menerangi wajah-wajah yang dulu takut, kini bersinar penuh harapan. Pria tua itu menatap langit sebentar, lalu menunduk pelan. Amanah yang selama bertahun-tahun ia jaga kini telah bekerja, mengubah ketakutan menjadi keberanian, kekerasan menjadi hormat, dan kesunyian menjadi suara keadilan. Pasar, yang pernah gelap dan penuh penderitaan, kini bebas. Dan disitulah warisan Sunan Kudus menemukan jalannya, melalui tubuh renta yang menanggung amanah lebih besar dari dirinya sendiri. Pesan moral, kekuatan sejati bukanlah tentang fisik, kekuasaan, atau kemampuan menakut-nakuti orang lain, tetapi terletak pada kesabaran, keteguhan hati, dan keberanian untuk tetap benar meski dunia penuh ketidakadilan. Dengan menahan amarah, menegakkan keadilan secara bijak, dan bersikap konsisten, seseorang dapat mengubah hati orang lain tanpa perlu kekerasan. Perubahan yang abadi lahir dari keteladanan dan doa, bukan dari teriak atau pukulan. Keberanian yang lahir dari ketenangan dan amanah dapat menumbuhkan harapan bagi banyak orang, bahkan bagi mereka yang pernah hidup dalam ketakutan. Terkadang, satu jiwa yang kuat mampu membebaskan seluruh lingkungan dari kegelapan.